Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Aninita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal CSR untuk pendidikan yang telah disusun oleh 3 orang, yaitu pertama Alisha Aninita, saya sendiri, kedua Maya Apriliana Pertiwi, kemudian yang ketiga Laude Abdul Majid. Nah, untuk program CSR pendidikan ini bertema program untuk peningkatan literasi digital di sekolah. Kemudian kita akan membahas daftar isi dari proposal yang sudah kita bentuk ini. Yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian yang kedua itu adalah tentang perusahaan, yang ketiga mengenai alasan kegiatan tersebut, kemudian yang keempat adalah publikasi, kemudian yang kelima adalah tujuan dan manfaat. Dan yang keenam itu adalah anggaran, kemudian yang ketujuh adalah susunan acara, dan yang terakhir adalah lampiran. Kemudian kita masuk kepada pendahuluan isi dari proposal tersebut. Nah, dalam era digital, kemampuan literasi teknologi dan informasi menjadi kunci penting untuk keberhasilan individu atau komunitas. Sebagai sekolah atau pusat pendidikan memegang peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi tantangan dunia digital. Melalui program CSR ini, kami ingin mendorong peningkatan literasi digital bagi siswa sekolah dasar atau menengah pertama melalui pelatihan dan penyediaan perangkat dan konten edukatif serta konten yang interaktif. Kemudian kita masuk ke tentang perusahaan, yaitu perusahaan yang menaungi program CSR ini, yaitu Komunitas Literasi Nusantara. Nah, untuk Komunitas Literasi Nusantara yang disingkat KLN adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada peningkatan kualitas literasi dan pendidikan di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2020, KLN berkomitmen untuk memberikan akses literasi yang inklusif dan merata, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang terlayani. KLN menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk menciptakan budaya membaca dan menulis sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu inisiatif utama adalah pendirian Taman Bacaan Masyarakat atau disingkat dengan TBM yang dilengkapi dengan koleksi buku dan bahan bacaan yang relevan serta menarik bagi berbagai kelompok usia. Selain itu, KLN aktif mendistribusikan buku, alat tulis, dan perlengkapan belajar ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kemudian, target sasarannya untuk proposal ini adalah siswa SMP di daerah dengan keterbatasan internet atau perangkat teknologi dengan jumlah siswa kurang lebih 50 dengan rentan usia yaitu sekitar 10-15 tahun. Kemudian masuk ke alasan kegiatan. Peningkatan literasi digital dipilih sebagai fokus dari CSR ini karena manfaat jangka panjang. Nah, kemudian alasan kegiatan yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang kedua itu mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja berbasis teknologi. Dan yang ketiga memberikan pengalaman belajar interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Maya. Di dalam program Corporate Social Responsibility ini, kami juga akan melakukan publikasi. Publikasi program ini akan kita lakukan secara dengan dua metode, yaitu online dan juga offline. Online kita akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp Blast, baik punya perusahaan ataupun sekolah. Lalu yang kedua menggunakan website resmi perusahaan dan juga sekolah sehingga informasi ini bisa didapatkan mudah melalui website resmi dari sekolah dan juga perusahaan. Secara offline kita akan menginformasikan melalui surat kepada sekolah yang terlibat. Jadi kami akan memberikan surat edaran kepada sekolah dan nantinya sekolah akan juga melakukan edaran surat tersebut kepada orang tua murid dan juga kepada siswa yang ada di sana. Dan untuk waktu serta pelaksanaannya kami akan mengadakan di awal tahun 2025, yaitu di hari Sabtu 18 Januari 2025, waktunya itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, sekolah yang kami pilih ini adalah di SMP Negeri 9 Bekasi. Alamatnya di Jalan Swastantra 4 nomor 4 Jati. Memiliki tujuan dengan adanya program CSR dengan mengedukasi literasi digital ini kepada siswa dan siswi ini untuk meningkatkan kemampuan
kemampuan literasi digital siswa, termasuk penggunaan perangkat untuk pembelajaran. Lalu memberikan edukasi tentang keamanan digital, termasuk etika penggunaan internet dan perlindungan data diri, data pribadi. Nah, memperkenalkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang efektif untuk mendukung proses belajar siswa. Membantu guru dan juga orang tua memahami pentingnya literasi digital agar dapat memberikan arahan yang tepat kepada siswa. Membentuk budaya belajar berbasis teknologi di sekolah sebagai persiapan menghadapi era digital. Selanjutnya di sini kami juga memiliki 4 manfaat. 4 manfaat ini akan dirasakan yang pertama bagi siswa. Bagi siswa ini, dengan mengikuti kegiatan CSR ini, siswa akan memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi untuk pembelajaran. Yang kedua adalah siswa akan memiliki kesadaran tentang keamanan digital, melindungi siswa dari risiko online seperti cyberbullying dan juga penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, manfaat ini juga bisa dirasakan bagi sekolah, yaitu mendapatkan tambahan perangkat dan juga pelatihan teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, meningkatkan reputasi sekolah sebagai institusi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, manfaat ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, ya, dengan menginspirasi masyarakat sekitar untuk memahami dan memanfaatkan teknologi secara positif. Lalu membuka peluang pembangunan sosial dan juga ekonomi melalui generasi muda yang lebih melek teknologi. Lalu manfaat ini juga bisa dirasakan untuk jangka panjang. Jadi jangka panjangnya ini adalah membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global di masa depan, lalu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan kompetitif melalui pemanfaatan teknologi yang bijak. Seperti itu. Di sini pun dengan menjalankan program corporate social responsibility ini, kami juga membutuhkan anggaran. Nah, anggaran ini estimasinya adalah pengadaan perangkat, ya. Jadi karena kita ingin mengedukasi tentang teknologi, sehingga kami membutuhkan perangkat pintar, mungkin bisa berupa tablet ataupun smartphone ataupun laptop, ya, harganya 2 juta. Lalu pelatihan dan juga honor fasilitator itu sekitar 1,8 juta. Publikasi dan juga dokumentasi dan selama kegiatan itu 700.000. Lalu transportasi 500.000. Sehingga estimasi atau anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program corporate social responsibility ini adalah 5 juta. Adapun susunan acaranya, jam 7.30 dimulai dengan persiapan alat dan bahan. Jam 8.00 akan dilakukan pembukaan oleh kepala sekolah, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Komunitas Literasi Nusantara pada jam 8.15. Untuk pelatihan literasi digital sendiri akan dimulai pada jam 8.30 dengan materi dasar-dasar teknologi komputer, penggunaan perangkat lunak pendidikan, serta keamanan dan etika digital. Pada jam 11.30 akan dilakukan penutupan dan penyerahan perangkat. Jam 12.00 dokumentasi kegiatan. Dalam hal pembagian tugas antar anggota, tim CSR kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Alisa Anindita selaku ketua. Beliau yang menyusun proposal dan konsep program CSR, mengatur komunikasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini SMP 9 Bekasi, serta membantu persiapan alat dan bahan pelatihan. Yang kedua, Laudi Abdul Majid sebagai anggota yang menyiapkan materi pelatihan tentang literasi digital serta bertanggung jawab atas kelancaran acara saat pelaksanaan. Dalam hal ini bertindak selaku koordinator lapangan. Yang ketiga, Maya Apriliana Pertiwi juga sebagai anggota yang akan menyusun anggaran dan kebutuhan logistik kegiatan serta mengelola publikasi program melalui media sosial, WhatsApp, Blast, WhatsApp, dan lain-lain. Terakhir, melakukan dokumentasi acara dan menyiapkan laporan akhir program CSR. Demikian pemaparan program CSR dari kami, kelompok 39. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Besar harapan dari kami kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Amin. Untuk
Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Alisa Anindita di nomor 081 879 764156 atau melalui email alisaanindita@gmail.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.